Salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan assalamualaikum. Kalau ternyata orang ini riya, di awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah ketika rakaat kedua mulai muncul riya. Karena ternyata bosnya datang, liatin dia, akhirnya dia indahkan salatnya. Bagaimana yang seperti ini? Maka dilihat kepada keadaan orang ini. Kalau dia melawan itu riya, insya Allah tetap dapat pahala. Dia berusaha melawan bisikan-bisikan untuk mengharapkan pujian, dia lawan. Insya Allah dia dapat pahala. Tapi kalau dia mengikuti keinginan riyaknya itu, dia mengalir dengan riyaknya, maka batal. Adapun kondisi yang ketiga, riyaknya ini setelah sholat, setelah ibadah itu. Maka ibadahnya sah. Tapi ketika dia riya, maka dia akan mendapatkan balasan atas riya dia. Pahalanya akan hilang. Walaupun sholatnya tadi sah. Ahibati fillah. Jadi riya ini adalah niat hati. Niat di hati. Amalan hati. Mungkin kita melihat ya sekarang ini orang kalau lagi kegiatan sosial ya. Dia difoto, di-upload di medsos. Apakah itu nggak masuk riya? Tergantung hatinya. Bisa jadi orang-orang itu melakukan upload untuk kegiatan mereka dalam rangka memberikan laporan. Supaya para donatur tahu duit yang diberikan alhamdulillah ini loh jadinya. Lisan kalau ditanya kenapa engkau upload? Ya untuk laporan. Terus hatimu? Ya nggak ada apa-apa. Duitnya juga bukan duit ana Ustaz. Ana cuma sekedar pelaksana. Dan juga ada yang tujuannya untuk memotivasi yang lain. Maka tidak masuk riya. Tapi kalau dia melakukan itu karena harapan pujian, sanjungan dari orang, maka riya. Apa tanda-tanda riya? Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 14. Di surat Kiamat ayat 14. Apa kata Allah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah. Jadi kalau ditanya apa tanda-tanda riya itu, ingat riya ini amalan hati. Setiap orang tahu sama dirinya. Jadi jangan tanya sama Ustadz, Ustadz, anak ini Ustadz, kegiatan sosial, anak upload di medsos. Apa riya? Engkau yang tahu. Engkau yang tahu. Setelah kita faham apa makna riya, di mana seorang beribadah dengan harapan dilihat orang dan mendapatkan pujian dan sanjungan dari mereka. Itu riya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara tandanya adalah semangat beramal ketika dilihat. Tapi ketika nggak ada yang lihat, nggak semangat dia beribadah. Ketika ada kamera, maka dia bersungguh-sungguh. Ketika tidak ada kamera, di saat dia sendiri di dalam kamarnya, tanpa ada yang melihatnya kecuali antara dia sama Robnya, dia malah nggak sholat. Kalaupun sholat, cepet-cepetan sholat. Subhanallah. Maka ini menjadi PR kita bersama. Kalau bicara tanda-tandanya apa, kita yang tahu. Yang jelas kalau engkau semangat karena dilihat orang dan tidak semangat kalau nggak dilihat orang, maka ada potensi engkau riya dalam amalan tersebut.
Pada pertemuan sebelumnya, kita sampaikan sedekah terang-terangan itu nggak apa-apa. Bahkan Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, gimana mau riya? Sedangkan sedekahnya nggak ada yang lihat. Tapi kalau kalian sembunyikan, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Karena lebih menjaga kita dari riya. Bagaimana cara mengobati riya? Karena manusia ini suka disanjung. Suka dipuji. Itu tabiat manusia. Iya. Maka ini hal yang berat. Bagaimana kata salah seorang ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyat. Tidaklah aku mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Hati kita. Hati ini bahasa Arabnya al-qalbu. Karena dia bolak-balik. Ada orang yang berangkat umroh, ikhlas lillahi ta'ala. Dia berusaha untuk tidak dilihat sama orang. Bahkan dia berangkat, dia orang Jember, berangkat pakai travel Jakarta. Orang kampung tahu dia sedang berangkat ke Jakarta. Tapi gara-gara media, ketahuan dia. Kalau dia sedang berangkat umroh. Orang-orang mengatakan, Masya Allah, engkau lagi umroh gak ngomong-ngomong ya. Setan datang. Ketika ada pujian dan sanjungan. Sebenarnya pujian dari orang itu, ya tidak, bukan berarti riya ya. Kita beramal ketika dipuji sama orang. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang pujian yang diberikan oleh orang kepada orang yang sedang berbuat kebaikan. Tilka ajiru bushral mu'min. Itu kabar gembira buat orang beriman. Ajil bushral mu'min. Kabar gembira buat orang beriman yang disegerakan. Tapi setan datang bisik-bisikin. Masya Allah, engkau orang baik ya tuh. Orang-orang pada senang sama engkau ini itu. Maka kita perlu berhati-hati. Yang pertama, kalau bicara cara mengobatin riya, ya kita harus tahu bahaya riya. Kita udah bahas di awal tadi, orang yang riya nggak ada guna amalannya. Sholatnya nggak sah. Sodakohnya jadi azab buat dia. Ini bahaya riya. Ketahuilah hal itu. Orang kalau sudah tahu dengan bahaya sesuatu, paling tidak dia jadi takut gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasul SAW mengatakan, awal man tusa'ar bihin nar yawmal qiyamah thalath. Ada 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. InsyaAllah semua jemaah udah hafal. Karena berulang kali kita sampaikan hadis ini. Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Orang soleh. Orang baik. Di masyarakat, jadi tokoh di masyarakat. Didatangkan pada hari kiamat nantinya, di sidang. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, dan orang ini mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya, Mada amilta biha? Dengan nikmat yang aku berikan, engkau pakai buat apa? Kata orang ini, Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku belajar, aku ngaji. Dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku mengajarkan kepada manusia ilmu ini. Kalau ditanya, lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta. Dusta. Engkau bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar, engkau selama ini membaca Al-Quran, tujuanmu hanya untuk mendapatkan gelar. Untuk dilihat orang. Untuk disebut orang yang alim.
fulan, oh qari'ul Quran, hafidul Quran, waqad qil, dan yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan. Maka pada hari itu nggak ada pahala buat orang ini. Allah perintahkan kepada malaikatnya, diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bahaya ria. Nggak ada gunanya ibadah kita. Yang kedua, orang yang mati syahid. Mati di medan perang. Istrinya menjadi janda. Anaknya menjadi yatim. Mungkin istri dan anaknya berharap ayahnya ini dapat memberikan syafaat kepada mereka. Karena kita tahu orang yang mati syahid, Masya Allah, akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Diampuni dosa-dosanya. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Allahu Akbar. Keluarganya berharap itu. Dan orang ini pun berharap itu. Pada hari kiamat ketika disidang, Allah tanyakan, engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, qataltu fika hatta istushhidtu. Aku berjuang ya Allah menegakkan agamamu sampai aku mati. Benarkah? Lisan tidak bertulang. Dia dapat berucap apa yang dia mau. Tapi Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Maka Allah katakan kepada orang ini, bohong, dusta. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang, engkau berjihad hanya untuk mendapatkan gelar al-jari, pahlawan, pembela kebenaran, orang yang pemberani. Waqad qil, kata Allah. Dan kau sudah dapatkan itu. Maka hari itu nggak ada pahala di sisi Allah. Yang ada dilemparkan ke dalam api. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang yang baik hati. Yang sampai-sampai orang ini mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, nikmatmu dibelanjakan di sana, diinfakkan di sana, melainkan aku sudah menginfakkan untukmu, kata dia. Lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzab. Bohong. Engkau melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan gelar orang yang sosial, orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang suka membantu. Waqad qil. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Di sejarah dicatat mungkin fulan ini Masya Allah. Tapi pada hari kiamat nggak ada pahala buat dia. Diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jadi untuk mengobatin riya ini kita harus tahu bahaya riya. Hukum riya, sanksi riya. Sehingga kita jadi takut. Yang kedua, mengenal Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ketika kita mengenal kebesaran Allah, mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, sehingga hamba ini ketika tahu Allah yang dapat memberikan manfaat, Allah yang dapat memberikan mudarat, semuanya dari Allah. Engkau ingin apa? Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Allah yang punya surga dan neraka. Maka pengetahuanmu tentang Allah membuatmu jadi takut. Allah tahu loh engkau riya apa enggak. Terus engkau mau apa? Semuanya ada di tangan Allah. Biyadihil khair. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Allahumma malikal mulk. Engkau raja segala raja. Engkau pemilik segala kepemilikan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaanmu, kerajaanmu, kepemilikanmu kepada siapa yang kau kehendaki. Tapi engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki.
Di tanganmu semua kebaikan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ilmumu tentang Allah akan membuatmu